Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Siswi Bestari. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang perbedaan kantor virtual dengan kantor konvensional. Dari contoh gambar kantor virtual yang saya temukan, saya menganalisis bahwa gambar tersebut merupakan gambar di mana seseorang dapat bekerja dari rumah sambil melakukan rapat online dengan rekan kerja, menggunakan fasilitas kerja tanpa ruang fisik yang tetap, dan juga hemat biaya operasional, tetapi tetap bisa menjaga komunikasi tim secara digital. Perbedaan kantor konvensional dengan kantor virtual. Yang pertama, kantor konvensional ada gedung nyata, sedangkan virtual tidak ada gedung nyata. Dalam artian, kantor virtual bisa dilakukan di mana saja. Yang kedua, kantor konvensional terikat jam kerja. Dalam artian, seseorang harus datang tepat waktu ke kantor, yang biasanya jam kerjanya mulai dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Sedangkan kantor virtual, jam kerjanya lebih fleksibel, bisa dilakukan kapan saja. Yang ketiga, kantor konvensional melakukan tatap muka langsung, sedangkan kantor virtual berbasis online atau bekerja dari jarak jauh, bisa lewat Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Yang keempat, kantor konvensional mempunyai beberapa biaya yang harus ditanggung, mulai dari biaya sewa kantor, biaya listrik, biaya internet, maupun biaya transportasi. Sedangkan kantor virtual biayanya lebih rendah, hanya membutuhkan biaya internet saja. Yang terakhir, kantor konvensional, kliennya harus datang ke kantor, sedangkan kantor virtual dapat diakses dari mana saja. Kelebihan dan kekurangan kantor konvensional. Kelebihannya yang pertama, interaksi langsung antar karyawan lebih mudah sehingga koordinasinya lebih cepat. Yang kedua, lingkungan kerja lebih terkontrol dan profesional. Yang ketiga, fasilitas fisik seperti ruang rapat, arsip, dan peralatan kantor tersedia lengkap. Yang keempat, membangun budaya kerja dan kedisiplinan yang kuat. Sedangkan kekurangannya, biaya operasional tinggi, seperti sewa gedung, listrik, perawatan, dan transportasi karyawan, seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Yang kedua, fleksibilitas kerja rendah. Karyawan harus hadir di lokasi atau di kantor. Yang ketiga, terikat waktu kerja yang kaku. Dan yang terakhir, kurang efisien jika perusahaan berskala global atau tim tersebar jauh. Kelebihan dan kekurangan kantor virtual. Kelebihannya yang pertama, biaya operasional lebih rendah, hanya membutuhkan biaya internet saja. Yang kedua, fleksibilitas tinggi, bisa bekerja dari mana saja. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi digital. Dan yang keempat, lebih efisien dalam komunikasi dan penyimpanan data. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, kurang adanya interaksi langsung karena bisa mengurangi rasa kebersamaan dan kekompakan. Yang kedua, resiko miskomunikasi lebih tinggi jika jaringan internet tidak stabil. Yang ketiga, pengawasan dan kontrol kinerja karyawan lebih sulit. Dan yang terakhir, membutuhkan kemampuan teknologi yang memadai. Sekian presentasi dari hasil analisis saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.